sore pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kami di acara program Dialog Papua Menyapa edisi Kamis 22 Agustus 2024 bersama saya Odeodata Hermina Julia. Sore ini di studio kami telah hadir dua tamu istimewa kami, dua orang akademisi dari Universitas Cendrawasih. Dan juga saat ini, tapi kita bicara masalah hari ini bukan mengenai soal uncennya, tapi mengenai analisis Papua strategis. Untuk itu di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Laus Deo Calvin Rumayong, selaku founder dan ketua umum APS, dan juga dosen hubungan internasional FISIP Universitas Cendrawasih. Dan paling ujung Bapak Dr. Richard Pati, Direktur APS CDGS, Center for Development and Global Studies, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Jayapura. Selamat malam Bapak berdua. Selamat malam Ibu. Sehat? Sehat, terima kasih. Pak, saya ke Pak Laus dulu deh. Ya. Pak Laus, mungkin Pak Laus bisa menjelaskan sebagai seorang founder, berarti seorang penggagas. Ya. Apa sih itu APS? Tujuannya itu apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, selamat malam dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. APS atau Analisis Papua Strategis adalah sebuah komunitas profesional global yang kami dirikan sekitar di tahun 2020-an. Dan wadah ini adalah wadah yang mengakomodasi atau mengakomodir sejumlah profesional global, baik di Papua, baik di tingkat nasional dan juga di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat dan Kanada. Awal daripada APS ini terbentuk ini adalah ketika kami melihat banyak sekali permasalahan di Papua, baik permasalahan pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan juga di dalam semangat pemerintah Papua waktu itu menyekolahkan banyak anak-anak Papua ke seluruh dunia. Dan ketika kami berdiskusi dengan banyak adik-adik Papua di Amerika waktu itu, dan kemudian muncullah ide untuk membangun sebuah komunitas profesional global untuk ikut berkontribusi pada pembangunan di Papua. Itu dari awalnya seperti itu? Betul. Terus selanjutnya bagaimana Pak? Berawal dari mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa ya bisa dibilang? Iya, jadi sebenarnya awalnya ini ada beberapa tokoh-tokoh penting yang sebenarnya menjadi rekan-rekan diskusi kami pada waktu itu. Salah satunya adalah Bapak Mahendra Siregar yang waktu itu adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC, dan waktu itu juga menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Kemudian hari ini beliau adalah Kepala OJK, Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Juga ada Bapak Jenderal Purnawirawan Buyung Lalana, waktu itu sebagai staf khusus Menteri Perhubungan, bidang kerjasama antar lembaga. Kami berdiskusi dan berpikir bagaimana supaya pembangunan Papua itu tidak hanya saja dipikirkan oleh masyarakat Papua, banyaknya SDM di tingkat nasional dan di tingkat internasional yang bisa kita akomodasikan sehingga mereka punya wadah dan mereka lebih fleksibel untuk ikut berkontribusi dan juga tidak terikat sebenarnya. Jadi sebenarnya ini komunitas profesional global yang kemudian kami mendorong untuk mengadakan konferensi pertama. Jadi sekian lama kita sebenarnya tiktokan di WhatsApp aja begitu. Tapi sebenarnya kita ini kuat, kita ini bisa lakukan sesuatu, kita bisa berkontribusi. Akhirnya lahirlah konferensi pertama analisis Papua strategis di Biak. Oh, itu tahun berapa? Ya, tahun 2021. Dan kemudian puji Tuhan konferensi pertama APS dibuka langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Mahendra Siregar
juga sebagai pembina, ketua pembina, Dewan Pembina APS. Ya. Seiring berjalannya waktu ini, pergerakan APS ini seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat di grup WhatsApp ini apa boleh bilang ini forum komunikasi diskusi atau untuk melahirkan ide-ide yang betul. Atau tim analisa? Iya, jadi awalnya kita adalah komunitas yang hanya melakukan kajian, analisis terhadap isu-isu pembangunan yang ada di Papua. Kemudian kami berpikir untuk harus punya lembaga hukum, gitu, punya badan hukum. Akhirnya di konferensi kedua di Jayapura tahun lalu, kami memutuskan untuk mendirikan badan hukum. Salah satu badan hukum yang diizinkan oleh Kementerian, kami mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM adalah APS GDGS, Analisis Papua Strategis Center for Development and Global Studies, karena anggotanya ada di Amerika, di Australia, di Eropa, anggotanya ada di Papua Barat, di mana-mana. Jadi satu lembaga riset global yang kita bisa ikut mendampingi isu-isu pembangunan di masyarakat. Tetapi juga kami bisa ikut melakukan penguatan terhadap kebijakan pembangunan di pemerintah daerah. Yaitu bagaimana bisa terlibat, salah satu keterlibatan kami yaitu sangat besar di dalam isu tol laut nasional. Bagaimana ikut membantu Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mengkaji isu-isu yang berhubungan dengan konektivitas, baik darat, baik laut, dan udara. Dan salah satu ikon yang kami support adalah tol laut, karena kebijakan tol laut nasional itu adalah kebijakan Pak Jokowi, sehingga kita memetakan di mana kampung-kampung atau wilayah-wilayah yang belum terakses dengan kapal. Nah, kita ikut mendampingi proses-proses advokasinya sampai kapal-kapal bisa masuk, baik di wilayah selatan, di wilayah macam Supiori, di Kokas, di Waropeng, dan di beberapa tempat. Selain itu juga APS ikut mengkaji isu-isu yang berkembang di masyarakat. Salah satu seperti masalah mandeknya beasiswa Otsus. Kita pernah mendampingi isu PON terkait dengan asas bagaimana pemanfaatan stadion Papua Bangkit setelah PON. Kajian-kajian itu juga kami lakukan sampai lahirnya beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan Papua sebagai provinsi olahraga. Berarti bisa dibilang APS ini backstage gitu ya, di belakang layar untuk termasuk yang memberi invisible hand, maksudnya tangan-tangan tak kelihatan untuk memberikan masukan untuk program pembangunan di provinsi Papua. Atau ini sudah mencakup seluruh Papua, menimina anggotanya ini sampai di luar negeri? Iya, kita hampir ada di 16 negara. Dan kami berkembang juga bukan berdasarkan kemauan pengurus saja, tetapi memang banyak orang-orang yang, ayo saya juga ingin menjadi bagian, tapi saya di Singapura, gimana nih apa yang saya harus lakukan? Oh, saya ada di Puncak Jaya, tapi apa yang saya harus lakukan? Karena semua masyarakat itu tertarik pada visi kami. Nah, visi kami adalah APS menjadi jembatan peradaban pembangunan Papua, sehingga tugas kami adalah lebih memediasi seperti mediator mungkin untuk menjembatani semua masalah-masalah yang mandek di masyarakat. Masalah tanah adat, masalah obat malaria pernah habis di Papua, kami harus mediasi ke beberapa kementerian sampai ke Cina misalnya, untuk datangkan obat artesunat misalnya, untuk malaria injeksi. Jadi kami sebenarnya sangat fleksibel. Kami mengajak semua pihak yang membangun Papua, ayo silakan, misalnya bidang kesehatan, bidang olahraga, atau bidang hukum. Kami tinggal menyediakan bagaimana mempertemukan begitu pihak-pihak dari berbagai dunia ini untuk bisa melakukan sesuatu untuk Papua, karena hari ini kita hidup di era digital, era yang kita bisa bertemu dengan siapa saja di dunia. APS memanfaatkan itu, platform teknologi, untuk bisa bertemu dan berbagi visi, berbagi cerita, berbagi hal-hal yang membangun. Jejaring berarti jejaring juga ya? Exactly.
Jejaring adalah kekuatan kami di APS, dan tentu kami juga menyediakan data, informasi yang berguna bagi teman-teman kami di luar untuk mereka juga bisa terlibat. Ya. Oke, Bapak, kita tahan dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Dialog Papua Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Masih bersama saya, Pak Laus dan Pak Richard, anggota APS. Saya ke Pak Richard dulu, Pak. Pak, di dalam APS ini sebagai, kalau nggak dari keanggotaan Bapak di APS ini kan Bapak sebagai tim riset, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara rinci soal riset-riset apa yang telah dilakukan oleh CDGS ini, Pak. Baik, terima kasih Ibu. APS CDGS ini adalah salah satu badan yang dibentuk, ya, lembaga riset yang dibentuk di bawah APS, Analisa Papua Strategis, yang dimulai pada waktu konferensi pertama di Biak. Banyak sekali teman-teman, ya mitra-mitra NGO yang ingin berkontribusi, bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, tetapi APS sendiri belum berbadan hukum pada waktu itu, sehingga kami bersama-sama berkumpul berpikir untuk membuat APS CDGS ini. Kemudian jadilah kami ngurus ke notaris dan kemudian dapat legalitas itu dari Kemenkumham. Ya. Nah, setelah kami berdiri, kami mulai melakukan kerjasama pertama itu dengan USAID, dengan IMFIT. Kami melakukan membuat penelitian tentang need assessment tentang tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Oh, itu riset pertama, ya? Iya, itu riset pertama dari USAID yang kita mau melihat ini tata kelola dari siklus perencanaan itu, dari perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan. Ini masalahnya di mana ini? Ya kan, tantangannya di mana, apa yang sudah dikerjakan, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, sehingga nanti ini bisa dijadikan untuk bahan evaluasi untuk menyiapkan pemerintah daerah supaya punya tata kelola yang baik pada Otsus Jilid 2 nanti. Nah, hasil riset itu sudah selesai, kemudian memang kita menemukan banyak masalah dari siklus perencanaan ini, dari perencanaan penganggaran di tata kelola pemerintahan, kemudian penerima manfaat, ya. Itu memang dari banyak masalah, dan mudah-mudahan itu bisa dipakai untuk Otsus Jilid kedua. Berikut kami juga melakukan penelitian dengan pemerintah daerah, ya, terutama Kabupaten Jayapura. Dalam hal ini kita pernah melakukan penelitian tentang bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Jayapura. Kemudian kita juga terlibat untuk mensosialisasikan, mendirikan badan usaha milik kampung, ya, kalau di Jawa desa. Kami yang melakukan sosialisasi ke kampung-kampung, ya, dan banyak sekali BUMKAM juga yang akhirnya berdiri karena difasilitasi oleh kepala kampung, ya, akhirnya bisa berdiri dan bisa mengembangkan unit-unit usaha untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat di kampung, ya. Kemudian yang sekarang ini kami sedang mengerjakan itu adalah kami sedang membantu masyarakat di Kampung Yoboi, Babrongko, dan Simporo. Kabupaten Jayapura, ya? Iya. Di kabupaten ini mereka mempunyai, di 3 kampung ini mereka mempunyai hutan sagu seluas 4.000 hektar. Tapi sayangnya masyarakat di sini mereka mempunyai kapasitas atau berada dalam low skill. Sehingga pada waktu kunjungan FAO ke Jayapura, kemudian kami sama-sama berdiskusi karena dari tim dari FAO juga adalah anggota komunitas kami. Oh, ya. Terus kami berpikir bagaimana sih kita membantu masyarakat di kampung buat kegiatan pembangunan apa, ya. Kemudian kami mulai membuat rumah produksi bagi mereka. Kemudian kami juga menyediakan mesin-mesin untuk bagaimana mengolah
sagu menjadi tepung sagu, kemudian kami juga membantu mentraining bagaimana produk tepung sagu ini menjadi produk-produk turunan. Nanti tanggal 26 itu kami juga ada kerjasama dengan salah satu dosen di Universitas Cendrawasih, Pak Made, bagaimana melatih mama-mama di 3 kampung ini, ada sekitar 20 sampai 25 orang, bagaimana membuat tepung sagu menjadi mie sagu, menjadi es krim, kemudian bagaimana mereka mempackingnya, mengemas dia, dan bisa masuk ke bisa dijual masuk ke pasar. Kami juga APS juga banyak melakukan riset bagaimana kami membantu advokasi sekolah-sekolah tinggi, terutama yang swasta, ya, bagaimana mereka bisa menyiapkan BLK, gereja-gereja, balai-balai latihan kerja untuk bagaimana membantu umat, ya, masyarakat atau umat yang ada di dalam gereja yang miskin, dalam kondisi miskin, sehingga bagaimana ini diberdayakan, mereka mempunyai pendapatan melalui BLK-BLK, balai-balai latihan kerja, sehingga mereka juga bisa menjadi sejahtera nantinya. Kemudian juga kami juga kerjasama juga dengan khusus di kesehatan dengan beberapa dokter juga untuk membantu, seperti Dr. John Manansar, ya, dengan teman-teman Pak Jimmy Untoro dari Jakarta membantu stunting di kampung-kampung. Untuk stunting. Iya, untuk stunting di Program kampung-kampung, program nasional, ya. Karena kami lebih utama itu pada bagaimana kita mengatasi kemiskinan yang sangat tinggi di kampung-kampung. Ya, di Papua ini 6 provinsi, kalau kita lihat data statistik, ya, itu orang miskin itu berada di kampung paling tinggi, ya, paling tinggi. Kenapa mereka paling tinggi ada di kampung? Karena mereka berada pada low skill. Nah, banyak sekali orang bertanya kenapa orang Papua ini tidak sejahtera. Karena kondisi low skill itu menyebabkan orang tidak bisa mengolah sumber daya alamnya yang melimpah. Memang kaya alamnya, tapi itu baru faktor input. Tapi karena tidak bisa mengelola, akhirnya mereka tidak bisa menciptakan pasar. Begitu, ini kesulitan mereka untuk masuk ke pasar. Kami juga riset setiap sektor dengan komoditi, dengan rantai pasarnya. Sehingga kami bisa membantu bagaimana masyarakat kampung dengan komoditi unggulan, ya, atau mereka mempunyai komoditi unggulan di kampung itu bisa dikelola, kemudian mereka bisa membuka pasar atau masuk pada pasar yang sudah tersedia. Begitu, itu training kami mengarah ke sana. Kemudian juga kami juga ini, ya, banyak juga ke politik juga membantu, ya, teman-teman yang berada dalam dunia politik, ya. Karena memang APS ada orang-orang politik di dalam juga. Kita sama-sama berpikir bagaimana regulasi-regulasi, kemudian kebijakan-kebijakan politik yang afirmasi terhadap masyarakat Papua. Salah satu contohnya sekarang kami sedang mendorong bagaimana kebijakan moneter itu afirmasi terhadap Papua. Kita punya kebijakan fiskal itu sudah afirmasi, itu yang otsus itu, ya, tapi kebijakan moneternya belum afirmasi, ya, sehingga kita lihat itu sulit sekali kita mau meningkatkan pembangunan di Papua kalau hanya kebijakan fiskal yang kita gunakan, ya. Mau lihat sederhana, kebijakan moneter tidak terlalu berdampak hampir di seluruh kampung-kampung yang miskin, ya, hampir seluruh Papua semua. Kita tidak lihat mungkin ada ATM di sana, ya, instrumen-instrumen perbankan di sana. Jadi kalau satu kebijakan saja dijalankan, Papua tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan pada nanti Indonesia Emas. Kalau pemerintah bisa, kita bisa sama-sama memikirkan ini, membuat instrumen-instrumen, saya yakin sekali Papua dengan sendirinya nanti bisa mencapai kesejahteraan, kemiskinannya ini bisa ditanggulangi. Pak Richard, dari segala tadi penjelasan Bapak yang panjang banget ini, di antara semua riset ini yang paling complicated itu yang mana, Pak? Untuk kita di Papua, karena kalau kita lihat tadi penjelasan Pak Laus ini kan jejaringnya ini sampai ke luar negeri. Tapi dari risetnya AP sendiri, kita harus mulai dari kampung, karena low skill itu. Mungkin dari Pak Richard bisa jelaskan, Pak, yang sangat complicated gitu. Ya, yang complicated ini bagaimana hasil riset ini diimplementasi, Pak.
Karena tidak mudah kalau kita melakukan transformasi masyarakat kampung itu tidak mudah. Betul. Ya kan, apalagi saya kasih contoh begini ya, sudah sangat lama pemerintah belum memperhatikan pemberdayaan pemimpin-pemimpin adat. Ya, akibat perhatian kepada pemimpin-pemimpin adat ini tidak diperhatikan dengan baik karena sudah ada kepala kampung. Nah, ini selalu menciptakan konflik di kampung-kampung. Pemimpin adat punya masyarakat dan dia punya sumber daya alam. Ketika kegiatan pemerintah akan dilakukan, itu selalu ada pemalangan di sana, ya. Apalagi kalau sudah ada persoalan antara kepala kampung dengan pemimpin-pemimpin adat. Dan iya, dan ini bukan rahasia umum. Hampir semua orang Papua tahu dan melihat setiap hari ada kejadian-kejadian seperti itu, ya. Nah, bagaimana sih kita bisa buat mereka ini bisa harmonis, itu yang penting ya. Kami kerjanya di sana bagaimana ini membuat harmonisasi terjadi di kampung. Jadi bagaimana kami mulai memperhatikan sekarang gereja dengan masyarakat adat. Bagaimana kepala-kepala kampung ini mereka di kapasitasnya ditingkatkan melalui training untuk perencanaan, ya, sehingga bagaimana wilayah kampung mereka yang sangat luas ini bisa mereka rencanakan, bisa buat perencanaan, bisa dikelola oleh mereka. Nah, kalau saya perhatikan hampir ya kepala-kepala kampung di seluruh Papua ini juga tidak mudah mereka bekerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di kampung-kampung. Karena memang ini ada persoalan di situ. Persoalan mereka punya kewenangan anggaran, tapi mereka tidak punya kewenangan terhadap sumber daya alam dan manusia. Sebaliknya, masyarakat adat, dia punya kewenangan terhadap alam dan manusia, tetapi dia tidak punya kewenangan terhadap anggaran, Ibu. Betul. Jadi ini jadi persoalan. Nah, ini bagaimana nih Pak Laus? Ini kan kita berarti kalau masalah begini kan kita bicara masalah regulasi. Iya. Ini nanti dorongan AP sendiri bagaimana Pak? Dengan kalau nggak kemarin saya lihat di grup WhatsApp itu kan 300 lebih anggota yang berdiri dari berbagai macam profesi. Ini kan masalah ini sebenarnya. Ada keinginan memang untuk memajukan dari kampung, tapi di satu sisi kita terbentur dengan aturan dan iya, jadi sebenarnya tugas yang paling mendasar ya dari APS ini kan kita mencoba berpikir global dan bertindak lokal, tapi juga berpikir lokal bertindak global. Sehingga persoalan kampung ini sebenarnya persoalan dunia sebenarnya. Kita tidak melihat itu persoalan kampung sebatas itu. Namun melalui CDGS, Pak Dr. Richard adalah pimpinan ya, direktur dari APS Center for Development Studies ini mencoba untuk menyiapkan data, karena salah satu tugas yang penting ya di pembangunan Papua hari ini adalah bagaimana kita mampu menyediakan data di kampung dan integrasi data itu dengan perencanaan pembangunan. Nah, kita sudah punya Impres 9 2020 tentang percepatan pembangunan. Kita sudah punya BP3OKP yang mengawasi pembangunan, melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi. Namun demikian tidak akan maksimal kalau tidak ada pendampingan ke kampung-kampung secara profesional. Nah, misalnya hari ini APS CDGS sudah menandatangani kerjasama dengan UNFAO khusus untuk isu pangan dan juga isu pemanasan global. Ini menjadi isu yang sangat menarik karena bagaimana mengintegrasikan potensi kampung, potensi pangan di kampung dengan sebuah perencanaan pembangunan di negara yang dari kampung harus sampai ke Bappenas, sehingga masyarakat itu tahu hak-haknya dia atau program-program kolaborasi apa yang harus dilakukan, sehingga di level seperti Pak Dr. Richard tadi sampaikan, di level pasar itu harus ada solusi. Kita udah ciptakan semua bahan olahan sagu misalnya, tapi begitu masuk ke pasar nggak mudah karena ada satu sistem kapitalis yang akan kita hadapi seperti ya Saga atau supermarket atau hipermart mungkin ya.
Sehingga penyediaan data ini menjadi sangat penting, dan integrasi inilah yang menjadi fokus kita, bagaimana menciptakan regulasi untuk bisa menjembatani semua kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan ini tentu tidak mudah karena harus ada dasar riset, harus ada dasar kajian, harus ada keterlibatan publik juga secara terbuka untuk sama-sama memberikan dukungan bahwa oh iya betul, potensi lokal ini harus mendunia begitu, harus mengglobal gitu. Kalau Dr. Richard, ini riset ini sudah mulai sejak kapan, Dokter? Apakah dalam riset itu dari riset Anda ini sudah ada batas waktu gitu, misalnya oh ini nanti 2000 sekian ini mereka sudah bisa? Ada nggak dalam riset yang tadi tuh yang dokter sampaikan? Memang riset kita ini kan kalau kita buat riset itu ya pasti kan ada jadwal awal mulai sampai berakhirnya itu kita sudah punya agendanya, kemudian draftnya semua itu udah dengan mitra sudah dilakukan. Jika ketika kami selesaikan riset, kemudian ada riset ini bukan hanya sampai di situ diimplementasikan, langsung berupa kegiatan-kegiatan pembangunan untuk membantu masyarakat. Ya, kami juga riset mandiri juga kita lakukan dengan tim bersama-sama. Kebetulan juga teman-teman yang ada di dalam PSCDGS ini kami menghimpun dosen-dosen dari berbagai universitas juga yang terlibat di situ sesuai dengan keahlian mereka di bidang di berbagai sektor ini. Kalau ada kita riset di sektor pertanian, teman-teman dari dosen-dosen dari pertanian ini yang kami libatkan di sana. Ya, contohnya kami menyiapkan generasi muda yang menganggur ini. Bagaimana sih kita mengatasi pengangguran di Papua yang sangat tinggi ya. Di kota Jayapura saja ini setiap tahun hampir 10.000. Kalau kita lihat data BPS ya. Bagaimana kita mengatasinya? Kita punya lahan-lahan di Papua ini, lahan-lahan tidur banyak di kampung-kampung. Itu yang saya bilang, karena masyarakat kampung ini terutama anak-anak muda ini punya kemampuan berada pada low scale. Nah, kami biasanya kampung-kampung yang punya lahan-lahan tidur itu kami buat menjadi lahan pertanian. Tapi kami bermitra dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Pertanian. Mereka yang punya dana, ya, mereka punya anggaran ya, OPD punya anggaran. Nah, kita cocokkan ya, waktu kita bikin kegiatan kita mengecek ini OPD mana yang memang ada anggarannya, kemudian kita datangi karena mereka juga adalah bagian dari kami APS, kemudian kita diskusi di situ apa sih yang kita bisa buat untuk bantu masyarakat di anak-anak muda di kampung-kampung supaya mereka tidak menganggur. Jadi nanti kita melakukan training bagaimana mereka menanam rica, mereka menanam bawang ya. Ini kami lakukan di Koya, kemudian di SKO ya, supaya anak-anak ini terlibat belajar di situ, mereka tidak menganggur. Pengangguran itu terjadi kebanyakan disebabkan karena kita punya sistem pendidikan yang jauh lebih banyak mengarah kepada arah akademik bukan vokasional. Akibat misalnya kita lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu sekali ujian itu hampir 1.700 kali wisuda, 1.700 orang menganggur. Kan banyak yang menunggu jadi kerja di pemerintahan kan. Nah, daripada mereka menganggur dan terlibat dengan hal-hal miras narkoba yang sedang muncul di Jayapura banyak itu. Nah, kita ajak mereka, kita bikin komunitas mereka. Komunitas mereka itu dan di situ mereka di training, kemudian kita juga menjelaskan kepada mereka dengan membuat bisnis plan, mereka akan tahu berapa sih pendapatan yang mereka dapat kalau mereka masuk di dalam bisnis pertanian, seperti misalnya komoditi bawang merah, bawang putih yang masih kita impor dari Jawa maupun ini. Nah, satu hal juga kami juga berpikir karena kami ada beberapa ekonom di dalam APSCDGS, kami juga sedang membantu pemerintah Papua untuk mengatasi inflasi. Inflasi tertinggi disebabkan karena penyebabnya di sektor pertanian, didorong dari sektor pertanian. Komoditi-komoditi sektor pertanian ini sangat mahal. Ya, kalau ibu ke pasar itu cabai mahal, bawang merah mahal. Ini komoditi-komoditi yang menyebabkan kenaikan harga yang terjadi terus-menerus di Papua. Oke, sabar dulu Pak Dr. Richard. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda
pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dialog Papua Menyapa akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Pak Laus, Ya, dari diskusi kita tadi soal riset dengan Pak Dr. Richard, ya, berbagai macam hal yang sudah dilakukan APS seperti membuat diskusi, Zoom meeting, saling WhatsApp-WhatsAppan di dalam grup. betul. Kira-kira dari semua ini ada nggak yang sudah didengar oleh setidak-tidaknya pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini, Pak? Supaya yang tadi riset-riset yang disampaikan oleh Dr. Richard tadi itu betul-betul nyata, dan kita menuju 2041 ini kita sudah masuk ke generasi emas. Ya. 3 bulan lalu APS diundang oleh CNBC di Jakarta untuk melakukan sebuah review 10 tahun Papua di bawah Jokowi dengan berbagai progres kemajuan. Yang menarik di situ adalah bahwa kemajuan secara infrastruktur itu luar biasa. Memang dilaporkan dalam indeks pencapaian Presiden Jokowi menjelang akhir tahun masa jabatan. Itu luar biasa progres selama 10 tahun dari sisi infrastruktur. Namun dari sisi manusia, ya, sumber daya manusia, masyarakat adat ini masih jauh dari harapan kita. Oleh sebab itu APS juga untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 dan target Papua sisa 17 tahun otsus ini menuju 2040, tentu salah satu agenda yang kami juga ikut berpartisipasi adalah juga melakukan review terhadap kebijakan Jokowi 10 tahun dan kemudian juga menyiapkan peta jalan Papua menuju 2040 dan 2045, terutama bagi Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran yang nanti akan dilantik menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak putus, tetapi juga Presiden yang baru bisa punya peta jalan Papua yang terukur dalam 10 tahun dan 17 tahun secara keseluruhan menuju 2040. Dan oleh sebab itu APS optimis bahwa pentingnya kita bekerja bersama, pentingnya kita bekerja kolaborasi, karena dengan demikian kita punya banyak teman yang memperkaya, ikut berpartisipasi memberikan solusi. Tidak harus you sebagai pejabat, tidak harus you sebagai masyarakat biasa. Kita semua sama, hidup di planet yang sama. Kita hidup di bawah langit yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama. Jadi we have to responsible with our future. Kita harus bertanggung jawab dengan masa depan kita secara bersama-sama. APS mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap percepatan pembangunan Papua. Karena ketika Papua dibangun dengan maju dan cepat, pasti akan ada dampaknya bagi dunia lain juga, negara-negara lain. Karena semua pasti akan bekerja sama. Kita khawatir ke depan jangan bekerja sama dengan orang Papua, masyarakat Papua untuk mengambil sumber daya alam, sementara masyarakat Papua dalam kondisi dengan peringkat angka kemiskinan masih tertinggi di Indonesia saat ini. Jadi kami optimis perubahan itu akan terjadi dan APS selalu terbuka dan bersedia menjadi jembatan bagi siapapun yang ingin bekerja untuk mengejar Papua Emas dan Indonesia Emas 2045. Ya. Saya ke Pak Richard, Dr. Richard lagi, Dok. Dok, ini tadi kan dari Pak Laus ini sudah sangat optimis sekali. 2041 kita sudah masuk generasi keemasan. Dari riset Bapak, adakah ada rancangan untuk bahwa nanti 2041 kita Papua tidak ada lagi yang berteriak miskin, tidak ada lagi yang berteriak bahwa kami minta merdeka, tapi merasa karena semua sudah sejahtera. Ada nggak Pak di dalam riset dari ini? Ada Ibu, kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama ya pemerintah, karena mereka yang punya kewenangan membuat perencanaan pembangunan sampai pada penggunaan anggaran juga ya, penggunaan fiskal ini.
dan apabila ini diimplementasi dengan konsisten, ya, mengurangi korupsi lah jadi penyebabnya, ya, itu akan membuat masyarakat penerima manfaat pembangunan ini akan menjadi sejahtera, Ibu. Nah, ini kalau kita bisa kerjakan dengan baik, ya, saya yakin bahwa di dunia yang kemajuan teknologi sudah sangat cepat, ya, kemudian sudah bisa menghubung hampir seluruh dunia, ya, itu kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang sangat cepat, ya, transformasi yang sangat cepat, ya. Untuk pemerintahan Jokowi ini sudah sangat luar biasa, ya, infrastruktur dibangun hampir di seluruh Papua, terutama jalan raya, kemudian konektivitas penerbangan juga sudah dilakukan, ya. Mungkin pada masa-masa yang akan datang dalam pemerintahan Prabowo, kita berharap bahwa Presiden Prabowo lebih banyak memperhatikan tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Papua, terutama mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan balai-balai latihan kerja yang ada di masyarakat adat, kemudian yang juga ada di bawah gereja, di mana gereja merupakan lembaga di mana orang-orang tidak mampu berkumpul di sana, orang-orang miskin berkumpul di sana. Nah, ini pemerintah sudah melakukan hal itu lewat Setwapres, tetapi masih belum optimal. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang ini bisa dioptimalkan dengan badan percepatan, itu BP3OKP yang sudah ada, karena yang paling sulit di Papua adalah kita melakukan harmonisasi. Itu paling sulit tuh. Egonya masih tinggi atau apa? Iya, ini atau masih banyak rentangan dalam pembangunan gitu, kesenjangan gitu. Iya. Sehingga tadi Pak Dokter bilang agak. Memang ini harus ada transformasi budaya kerja. Ya. Ini kalau ini bisa dilakukan, ini harmonisasi pembangunan ini bisa berjalan dengan cepat, ya, seperti orang bermain konser, ya, yang sering terjadi itu kan kalau misalnya tidak ada orang yang memimpin dengan baik di sana, itu pemain gitar bisa bermain sendiri dan nadanya bisa fals, ya, kemudian ada juga orang yang bermain piano juga mungkin jauh lebih baik, dan ini tidak menghasilkan hasil suara yang musik yang harmonis. Kalau ini bisa dilakukan di Papua, saya optimis bahwa Papua itu bisa maju, ya, bisa maju. Pak Laus, ini kalau nggak salah APS ini ada 9 forum, ya? Benar, ya. 9 forum ini jalan semua atau ada yang mandek? Jalan semua, namun konteksnya berbeda-beda. Karena ada APS Papua, APS Papua Pegunungan, APS Papua Tengah, APS Papua Barat, APS Papua Barat Daya, APS di Amerika, APS di Kanada, di Australia, di Jerman, di Afrika juga. Ada, ya? Dan semua akan punya, ya, perspektif yang berbeda dalam mengelola dinamika isunya masing-masing. Ya. Ini kan berarti ini kan banyak anggota APS dengan masing-masing wilayah sudah, apalagi kita sekarang sudah DOB. Ya. Menyatukan banyak orang menjadi satu kepala ini kan puyeng, Pak. Iya, iya. Kita punya pengalaman beberapa waktu, bahkan 3-4 hari lalu, ya, lagi melakukan harmonisasi data misalnya, tentang beasiswa otsus. Jadi kan mahasiswa Papua ini kan platformnya dulu kan di Papua, ya. Setelah DOB, mereka itu statusnya itu masih berpikir masih mahasiswa Papua yang dulu. Ternyata datanya itu sudah didistribusinya didistribusikan ke masing-masing provinsi. Dan bagaimana masing-masing provinsi yang DOB yang baru harus bekerja dengan ritme yang menjadi standar di provinsi induk, begitu. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat. Nah, tugas kami adalah bagaimana mempertemukan pejabat-pejabat baru itu di setiap provinsi yang baru dengan pola yang awal dipakai oleh BPSDM untuk ngurusin mahasiswa Papua di beberapa negara, gitu. Itu advokasi yang kami dampingi, gitu. Kami sudah ada. Kalau untuk otsus beasiswa ini gimana? Sudah ada titik terang? Iya, kalau masalah beasiswa sih, khusus untuk beasiswa otsus itu memang problem yang sangat
complicated kan, dengar orang tua tidur di kantor gubernur, kemudian banyak mahasiswa yang harus deportasi, kemudian tidak dapat lagi penginapan dan disuruh keluar dan lain-lain. Ini kan akhirnya kita juga jadi belajar gitu. Siapa sih yang buat perencanaan beasiswa khusus dan kok sampai hasilnya seperti ini gitu. Nah, setelah kita paham, kemudian tugas APS adalah melakukan sinkronisasi data informasi dengan berbagai pihak, baik kedutaan, Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah. Kita berusaha untuk merangkum semua. Oke. Ya. Pak Dr. Richard, mungkin sebelum kita menutup jumpa kita pada malam hari ini, mungkin ada semacam saran atau himbauan dari APS khususnya di bidang riset ini untuk bagaimana supaya kita Papua ini di 2041 kita masuk dalam generasi emas. 2 menit saja Pak, nanti selebihnya Pak Laos yang tambah. Silakan Pak Dokter. Kalau saya untuk seluruh ini ya pelaku pembangunan di Papua, ya marilah kita menjadi dalam melayani masyarakat, kita marilah menjadi yang yang terkecil ya, bukan jadi tuan. Ya, pelayan. Kita jadi pelayan bukan jadi tuan. Ini yang saya amati. Kalau kita bisa punya karakter pelayan, Papua ini perubahannya sungguh luar biasa. Bukan ngebos gitu ya? Iya. Melayani. Kalau jadi tuan, yang tadi Ibu bilang ya, ego itu akan muncul. Sekarang itu kita mengalami kesulitan. Masyarakat banyak mengeluh untuk bertemu dengan banyak aktor pejabat-pejabat itu sangat sulit. Karena karakter tuan itu muncul. Dibandingkan di era zaman Soeharto, pemimpin-pemimpin itu membuka diri untuk menerima masyarakat karena mereka berkarakter menjadi seorang pelayan. Ini yang saya sendiri mengalami itu, Ibu. Mengalami untuk mengontak A, B, C, D itu susah, Bu, tidak gampang. Kita datangi juga tidak mudah, begitu. Pak Laos sendiri bagaimana untuk statement penutupnya Pak? Untuk agar APS ini semakin menggigit, bahwa ketika kita sudah masuk 2041, setidak-tidaknya mungkin generasi yang nanti di depan kan mengingat, oh ini ada perannya APS juga di dalamnya. Terima kasih. Pertama saya ingin menyapa semua pemirsa dimanapun berada yang mengikuti diskusi ini. Saya ingin berpesan ya, bahwa tugas pemerintah itu tetap untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Namun kami APS pertama kami sebagai jembatan. Jadi tugas kami adalah bagaimana mencari solusi dengan membangun kapasitas networking untuk bisa sama-sama terlibat mendorong resolusi-resolusi pembangunan. Yang kedua, investasi terbesar kami di APS ini sebenarnya hanya 2 saja. Pertama adalah kami mendorong untuk membangun budaya berpikir dari masyarakat. Karena dunia ini terlalu maju dalam berbagai sains, teknologi, dan seluruh kemajuan, dan itu mendorong kita untuk harus beradaptasi dengan perubahan dan kita harus survive. Yang kedua adalah APS mendorong untuk bagaimana terciptanya budaya kerja di masyarakat kita. Jadi budaya berpikir harus dibangun dan budaya kerja. Sehingga kita tidak menjadi masyarakat yang hanya kritik, hanya protes, hanya mengeluh, tapi kita harus bisa adaptif dengan perubahan global, kemudian kita bisa survive di tengah perubahan yang terjadi sehingga kita tidak tertinggal, tetapi kita tetap optimis, kita punya masa depan. Dan masa depan itu terletak pada kita sendiri. Kita yang memimpikannya, kita yang mengerjakannya, dan kita yang mewujudkannya. Terima kasih Pak Laos, Pak Dr. Richard, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang harus kita gali nih Pak. Bicara soal kesejahteraan ini hanya dengan waktu 1 jam kayaknya nggak cukup. Oke, terima kasih waktunya Bapak berdua. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini.
Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.